Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dianugerahi berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, saya pun berada di tengah alam yang sangat indah. Ini bagian dari kenikmatan ya. Kenikmatan melihat pemandangan indah, sawah-sawah yang hijau, ada pepohonan bambu yang senantiasa menjaga alam ini senantiasa baik. Ini pun bagian dari kenikmatan. Udara yang fresh juga bisa termasuk bagian dari kenikmatan yang telah Allah anugerahkan dan harus kita syukuri terus. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Insya Allah di pertengahan Ramadan ini kita tidak lama lagi akan berpisah, tapi kita akan selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia dan juga di dalamnya ada penjelasan-penjelasan terkait tentang petunjuk tersebut agar dengan petunjuk itu kita pun bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini ada dua. Yang pertama berkenaan tentang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang kita ketahui banyak kita sering mendapatkan penjelasan dari para alim ulama bahwa kita dianjurkan untuk berpuasa. Jadi puasa ya wajib. Kenapa? Ya karena umat-umat terdahulu pun pernah melaksanakannya dan ini puasa bukan bagian dari sesuatu yang memberatkan, tapi puasa yang justru akan membuat kita banyak mendapat keuntungan. Kita pasti mengetahui sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Puasa ini akan memberikan dampak yang signifikan untuk eksistensi seorang manusia, seorang hamba. Ketika kita mampu berpuasa, maka kita akan mampu juga untuk mendapatkan berbagai macam keuntungan. Di antaranya keuntungan itu akan memberikan manfaat untuk materi, untuk jasmani maupun untuk rohani kita. Seperti itu. Karena ketika kita berpuasa, ya kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita pun akan berusaha untuk misalnya bersabar dalam menghadapi banyak hal, bersabar untuk tidak mengerjakan maksiat, bersabar ketika menghadapi berbagai musibah yang mungkin datang bertubi-tubi di bulan suci Ramadan. Ya, intinya puasa akan membuat hamba Allah itu semakin kuat, semakin kokoh, semakin yakin. Bisa diibaratkan orang yang berpuasa itu ya ketika dicoba, diuji dia untuk tidak makan, tidak minum pada waktu-waktu tertentu, di sana dia bagaikan sebuah tumbuhan ya. Kita bisa bayangkan ada tumbuhan yang biasanya hidup di air, ada tumbuhan yang biasa hidup di padang pasir. Nah, tumbuhan yang hidup di padang pasir itu pasti berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air. Kalau tumbuhan yang biasa hidup di air tidak ada, dia akan cepat menguning kering. Seperti misalnya ada di sawah ini. Sawah ini kalau pengairannya itu tidak lancar, tidak bagus, maka apa? Maka akan cepat punah, akan cepat hancur, akan tidak memberikan buah atau hasil panen yang bagus. Nah, tapi ada misalnya tumbuhan yang memang dia hidup di gurun pasir, walaupun dapat sedikit air, tapi dia akan menempa suasana, akan ditempa dengan berbagai macam angin, badai ya yang ada di sana, tapi dia akan tetap kokoh, kuat, mengakar gitu. Walaupun kadang-kadang hujannya sedikit. Nah, itu beda. Bedanya tumbuhan yang hidup di air dan di
padang pasir. Nah, orang yang berpuasa ini dianalogikan sebagaimana tumbuhan yang hidup di padang pasir. Nah, pada momen-momen 1 bulan ini dia menahan lapar haus, tidak makan sembarangan mungkin, dia menjaga diri, menahan hawa nafsu juga, dan itu memberikan efek-efek yang luar biasa untuk jasmani dan rohaninya. Makanya puasa juga dikatakan sebagai madrasah, sebagai suatu universitas ya. Kalau orang sudah masuk di sana ditempa, menikmati dan tahu apa yang ada di dalamnya, ada rahmat, magfirah dan banyak keberkahan yang lain, ya selepas itu juga dia akan menikmati bahwa bulan suci Ramadan itu di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, berarti seorang yang berpuasa pun harus menikmati puasa ini dengan banyak mengkaji Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan mengkaji tafsirnya, asbabun nuzulnya. Jadi kita duduk dan bersimpulah di hadapan para alim ulama yang ada. Sehingga apa? Puasa tidak sebatas menahan lapar dan haus, tapi segala hal ibadah bisa kita kerjakan di bulan puasa ini. Makanya banyak sekali orang misal berlomba-lomba menamatkan kajian-kajian Qur'aninya. Karena apa? Ya, dia ingin berusaha agar tidak hanya jasmaninya berubah, tapi rohaninya juga ada dampak spiritual yang betul-betul bisa kita rasakan dari efek kedatangan bulan suci Ramadan ini. Maka itu kita beberapa waktu lalu telah menikmati malam nuzulul Quran. Semoga kita dapat keberkahannya dan bisa menjadi insan-insan Qurani. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.